Nah, pemirsa, perjalanan pulang kita kali ini dari Cicadas ke kampung yang ada di sebelah sana itu seperti ini. Paki mangga, mangga, yuk, yuk, dek, wih, berangkat. Dan ini benar-benar tidak ada tetangga di sini, tidak ada rumah lain selain rumah ini tuh, lihat, sangat terpencil. Dan dari sini sekitar 1 jam. Kalau mau kata si kakek ya, tapi nggak tahu betul atau enggak. Sekitar 1 jam kalau mau ke pasar atau ke warung yang komplit. Kalau jalan kaki gitu ya. Masya Allah. Jadi karena kebetulan jalan kita ada di sebelah sana, motor kita taruh di sana tuh, di sana. Apalagi ini hujan, pukurumuyan seperti ini. Ya Allah. Jadi perjalanannya sangat jauh. Wow, keruh. Terus jalan ke bawah. Anak saya takut, maksudnya takut karena tidak tahu jalannya ya. Hati-hati dek. Jadi jalan ini merupakan jalan terdekat lah ke kampung sebelah. Semoga kakek dan nenek itu dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat selalu. Kita tinggalkan barusan. Kakeknya namanya kakek Korin sama nenek. Kita ada sedikit bantuan panel surya untuk penerangan karena memang masih menggunakan pelita ya di tahun 2025. Dan awas lur, tanpa tetangga. Meskipun sering diajak sama anaknya untuk pindah, tapi kata kakek mau sampai pindah kantor katanya, mau di sini. Sampai Tuhan memanggil katanya mau di sini. Karena sering sama anaknya dijemput ya. Masya Allah. Perjalanan yang sangat mengasihkan menurut saya. Perjalanan yang sangat super. Allahu Akbar. Perjalanan yang sangat super ke pelosok Garut, ke pelosok perkampungan. Dan ini kita hujan melewati hutan bambu. Saya itu jalan kakinya cepet banget, kuat deh. Udah cewek ya, pakai payung. Hujan-hujanan seperti ini. Dan menuju kampung sebelah juga lumayan jauh ya. Au, apaan ini naik? Benar-benar dangdut, oh, anu hiburan. Dan kakek barusan kita ada sedikit kopi ya, dan itu aduh, itu banget katanya, udah lama tidak makan kopi sih. Udah lama nggak belanja karena udah lama ke warung, nggak lama ke pasar. Jadi barusan dikasih kopi tuh, aduh, nikmat banget katanya. Ya, hal sederhana sih menurut saya ya, semacam kopi, garam, rokok itu. Tapi kalau untuk di lokasi yang seperti ini menjadi hal yang luar biasa, jauh loh kemana-mana. Kita coba berapa menit ya sampai ke kampung yang ada di bawah sana. Kita tidak tahu berapa menit nih perjalanan menuju kampung. Pas lur. Hati-hati lur. Di bawah ada panggulaan.
Awas lor. Tah, gitu. Kasih sikan payung nak ya, teh. Kita gitu. Wow, hutan bambu ini. Kita sudah keluar hutan dan masuk persawahan. Iya. Alhamdulillah, masuk persawahan yang sangat indah di sini. Allahu Akbar, sangat benar-benar terpencil si kakek barusan tinggalnya. Yang paling membuat saya heran itu ada rumah Aki Korin tinggal di sini, dan itu tinggal permanen di sini berdua sama nenek, tidak ada tetangga. Kalau ada apa-apa itu yang bikin susah itu nggak punya akses komunikasi juga mereka ya, masya Allah. Ya mudah-mudahan sehat selalu buat mereka, panjang umur selalu, karena memang diajak sama anaknya juga belum mau, katanya mau tinggal di sini dulu. Kalau Pak Aki katanya malah lebih ekstrim. Kalau Pak Aki nggak mau pindah, mau tinggal di sini katanya. Kalau si nenek tergantung anak aja. Kalau anaknya mau ngajak, nenek mau. Tapi ya itu balik lagi, karena si kakek kan menjadi kewajiban nenek untuk berbakti kepada kakek, jadi nggak bisa kemana-mana. Ini masih jauh loh perjalanan kita menuju rumah Aki, menuju perkampungan dari rumah Aki Korin. Yang tadi di sini udah pada pulang loh, jadi kita yang terakhir pulang ke kampung di bawah. Heran ya, bener. Kenapa sih si kakek bisa bertahan puluhan tahun? Udah 30 tahun katanya. Dari dulu tidak ada tetangga di sana. Benar-benar sendiri katanya sama si nenek. Tapi anak-anaknya lahir di sana. Cuman ya mungkin anak-anaknya kan masih muda, mencari kesempatan di tempat yang lebih
ramah, katakanlah ya, di tempat yang lebih baik, di perkampungan-perkampungan seperti itu. Pemirsa, tidak habis pikir lah pokoknya. Nggak tahu seperti apa kehidupan malamnya. Saya nggak mau, tadi ada kaluhur. Tadi di mana? Nyimpang nak? Di mana? Oh iya. Pokoknya saya kurang berani kalau harus nginep bawa anak soalnya ya. Tapi kalau sendiri saya berani sih. Hujannya mulai reda, tapi alhamdulillah seperti ini jalannya dari rumah kanu ke rumah ya. Tapi saya salut ya sama mereka yang berani tinggal di dalam hutan, apalagi apalagi sendirian tanpa tetangga, itu luar biasa sih menurut saya. Tapi kalau saya nggak berani lah, harus tinggal di tempat yang ekstrim. Dan ini kita nyampe ke perkampungan lagi setelah keluar dari kebun yang udah kayak milik hutan seperti ini. Dan yang paling nyeseknya saya itu nggak nyampe motor lah, sama sekali nggak nyampe motor ke rumah si kakek. Dan ini dia rumahnya. Masya Allah, perkampungannya